Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dengan semangat ikhlas dan luar biasa, hutangnya segera lunas. Amin. Hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofil anbiya mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, saya hormati Kepala Desa Padang Jaya beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, Ketua RT, tokoh pemuda, tokoh agama, ibu-ibu PKK, ibu majelis, bapak-bapak, Ketua DPC PKB Kuaro, Kecamatan Kuaro, yang berkenan hadir pada siang hari yang luar biasa panas hari ini. Saya mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, tadi itu sebenarnya harusnya saya tidak telat karena saya itu ada acara di Desa Kertabakti jam 8 pagi. Saya udah jam setengah 9 udah di sana, rencana saya jam 10 paling selesai. Ternyata selesai jam 12 dan tiba-tiba suami itu tengah malam yang tadinya nggak jadi ikut ke Kertabakti tiba-tiba ikut. Kita udah bawa dua mobil itu rencananya buat tukeran, satu nanti bawa pulang ibu-ibu yang ikut di satu mobil majelis muslimah, yang satu saya bawa ke sini. Ternyata ada suami saya, nggak bisa kita tukaran, ya akhirnya saya pulang Bu, akhirnya terlambat. Saya biasanya bukan orang yang sering terlambat, on time, malah kadang saya datang lebih dulu biasanya. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatan ini, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu ridho ikhlas ya Pak ya. Saya Padang Jaya ini saya anggap rumah sendiri sudah Pak Kades. Saya punya sawah soalnya di situ. Saya di sini udah saya anggap rumah sendiri dan ini memang secara resmi baru kali kedua. Tapi secara tidak resmi saya sudah keluar masuk kalau di Desa Padang Jaya. Hari ini kehadiran saya sebagai anggota DPD Provinsi mau membawakan Pak Perda yang diwajibkan oleh pemerintah untuk disampaikan ke warga masyarakat. Hari ini perda yang saya bawa itu pasal nomor 5 tahun 2019 tentang bantuan hukum. Nah, ini akan saya bawa di sini. Ini karena sangat dibutuhkan sekali secara tidak langsung oleh masyarakat dan banyak yang tidak mengerti. Boleh yang belum punya minta sama mbaknya nih ada. Nah, di situ. Kenapa adanya landasan perda ini Pak? Karena di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 amandemen kedua menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oh, saya lupa tadi yang saya hormati Ketua BUMDes Andalan Desa Padang Jaya. Saya langsung lihat, oh pakai topi. Mudah-mudahan BUMDesnya tambah besar ya Pak. Kebetulan ini kita berhenti dulu di masalah ini. Saya kemarin baru ketemu Menteri Desa. Memang waktu itu kami ada dari kebetulan Dinas PMD itu di bawah komisi saya Pak, komisi 4. Dan kami kemarin membahas itu RDP, membahas tentang bagaimana bisa mengakomodir baik BPD, perangkat desa, pendamping desa, dan BUMDes untuk mendapatkan bantuan dari BenQ. Bagaimana aturannya? Dan untuk biar tidak menyalahi aturan, kami kemarin ketemu dengan kementerian. Dan Pak Menteri juga menyampaikan bagaimana nanti BUMDes ini juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik batu bara. Itu memang diwajibkan dan itu nanti ada dasar hukumnya karena BUMDes ini yang akan menambah nanti pendapatan desa. Itu jalan satu-satunya di luar kita sebagai DD ya Pak ya. Itu harapan saya juga ke depannya, mudah-mudahan pertemuan dengan Pak Menteri besok bisa membawa angin segar buat desa kita, baik dari bantuan-bantuan dari BenQ. Karena rencana saya bagaimana nanti bisa dapat motor, bagaimana nanti bisa dapat hand traktor, bagaimana nanti bisa dapat laptop, bagaimana hal-hal BPD desa bisa BIMTEK atau bimbingan melalui bantuan provinsi, begitupun pendamping desa. Itu harapan saya kemarin. Kemiskinan Pak di Kaltim itu, penduduk miskin Kaltim tahun 2019 sebanyak 220,91 ribu atau sebanyak 5,91%. Penduduk miskin Kaltim tahun 2020 sebanyak 230,26 ribu atau 6,10%. Jadi pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan atau bertambah sekitar 9,3 ribu. Itu untuk Kaltim aja Pak ya.
dan bantuan hukum bagi masyarakat, akses keadilan bagi masyarakat secara gratis untuk masyarakat tidak mampu dibiayai dari APBN pusat dan APBD provinsi. Ada anggarannya Pak, Bu, kalau memang bermasalah. Tapi memang permasalahan hukum tuh banyak, rumah tangga aja kadang kita ribut kayak Lesti tuh, lagi viral kan? Iya. Itu bisa dilaporkan Bu, kalau bapak-bapaknya seperti Bilar. Untung badan saya juga besar, jadi Pak Ketua nggak bisa banting-banting saya. Saya yang banting ketua nanti. Ini biar siang nggak ngantuk aja Pak, bercanda. Dalam Konsiderasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang bantuan hukum menyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan Pak. Itu apa? Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau tidak mampu. Makanya ada perda ini Pak dibuat oleh pemerintah khususnya Kaltim, khusus untuk daerah Kalimantan Timur, bagaimana perda ini bisa nanti turun ke warga-warga dan diketahui secara luas oleh masyarakat, bagaimana fungsi dan penggunaannya. Tujuannya nih Pak, kenapa Perda Kaltim nomor 5 tahun 2019 ini dibuat? Pertama, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat. Walaupun ini masih jauh ya Pak ya. Masyarakat mendapatkan manfaatnya secara merata. Nah, ini masih tanda tanya. Karena mungkin masih banyak kekurangan pengetahuan kita tentang bantuan hukum ini. Yang keempat, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini Pak, di bukunya itu kalau belum ada yang dapat, coba dibaca juga, ada di dalam terdiri dari 11 bab dan 35 pasal dengan ruang lingkup yang dibantu Pak ya. Ketentuan hukumnya, penyelenggaraan bantuan hukum, standar bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara permohonan dan tata cara kerja. Bagaimana kita nanti bisa mendapatkan bantuan ini secara gratis. Pendanaan, larangan, saksi administratif dan kode etik, ketentuan pidana, pengawasan, dan ketentuan penutup. Inti dari Perda nomor 5 tahun 2019 ini Pak, Gubernur menyelenggarakan program bantuan hukum, alokasi anggaran bantuan hukum melalui APBD yang dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah. Gubernur menjalin kerjasama dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang berdomisili di Kalimantan Timur yang terdaftar dan terakreditasi pada Kemenkumham RI, Republik Indonesia. Beberapa ketentuan umum Perda nomor 5 tahun 2019, salah satunya adalah bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang bisa dibantu itu Pak, ada syaratnya. Harus ada kartu keluarga miskin, surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat. Orang atau kelompok miskin itu yang memiliki identitas, yang itu yang bisa dibantu. Hukumnya itu objeknya banyak, bisa ada pidana, perdata, tata usaha negara, perkawinan, dan waris. Tadi saya bilang perkawinan nanti kayak resti itu loh. Kalau ada kejadian ini bisa dibantu. Tapi kalau bisa diselesaikan secara baik-baik Bu ya, kalau rumah tangga, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Pak Kades, karena kebanyakan masalah, menurut pandangan saya nih Pak Kades, bapak-bapak, ibu-ibu, masalah rumah tangga itu masalah paling awam yang tidak terlihat.
Karena apa? Pada saat kejadian kebanyakan orang malu untuk menyampaikan. Padahal banyak sekali permasalahan, tapi karena ada rasa tidak enak, rasa malu, rasa takut dibisik-bisikin di belakang. Jadi itu tidak disampaikan. Sebenarnya buat saya, Lesti itu hebat karena berani melaporkan, dan lebih hebat lagi buat saya kalau sampai mereka berdamai. Karena itu masalah rumah tangga. Rumah tangga itu pada dasarnya semua punya masalah, tapi bagaimana menyelesaikannya secara baik-baik. Kecuali memang sudah tidak bisa dimaafkan. Betul nggak? Banget. Betul sekali. Tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain termasuk SIM itu juga bisa. Surat keterangan miskin tadi, uraian perkara pokok dokumen, apa yang ingin permasalahkan untuk mengajukan bantuan hukum ini. Pemberi bantuan hukum itu Pak di bagian terakhir itu pasal 32 ayat 1. Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 32 ayat 2, pemberi bantuan hukum yang terbukti melakukan rekayasa permohonan penerimaan bantuan hukum, melakukan rekayasa berarti berbohong ya Pak. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Maka dari semua ini, dari semua hal yang tercakup di sini, maka Gubernur Kalimantan Timur menyusun Pergub nomor 56 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksana Perda nomor 5 tahun 2019 tentang bantuan hukum. Ini sebenarnya yang Bapak-bapak pegang ini ringkasannya aja. Kalau bab, pasal dan lain-lainnya nanti kalau memang misalnya Pak Kades perlu atau ada yang meminta nanti perdanya tebal. Ini aja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya bisa sampaikan mengenai bantuan hukum. Kita tanya jawab. Tanya jawabnya monggo. Terserah mau bertanya tentang apa aja, insya Allah kalau bisa saya jawab akan saya jawab satu persatu bantuan hukum atau tentang pembangunan desa dan lainnya silakan. Saya akhiri, kalau ada salah kata saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi paling enak Pak. Yang ada. Bantu subscribe ya. Selanjutnya itu sesi tanya jawab ya Bapak Ngopi, Ibu. Kate. 3 pertanyaan. Pertama, Kata-kata. silakan.